Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Ayu Maulia Permatasari dengan NIM 20143111002. Kelas A pagi dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan revisi tugas 5 mata kuliah Retrieval Information System tentang clustering dengan dosen pengajar Bapak Eko Prasetyo, Eskom Mkom. Yang pertama, list topik dokumen. Di sini saya ada 10 dokumen. Yang pertama, topik wayang golek dengan judul menengok pembuatan wayang golek karakter karya warga Purwakarta. Yang kedua, wayang golek cerita pengrajin wayang golek asal Bandung yang terkena imbas COVID-19. Dokumen nomor 3, wayang golek dengan judul Geliat Pelestarian Wayang Golek di Tanah Sunda. Keempat, wayang golek di Brebes, pelajar SMA dapat pendidikan karakter lewat wayang golek. Yang kelima, ini dokumen dari rekan saya, Nabila Kalista. Topik Malioboro, Pemda DIY bakal sulap Malioboro jadi galeri seni dan budaya terpanjang. Dokumen ke-6, Malioboro, dengan judul Mengenal Tugu Menjaman, hadiah dari Belanda di kawasan Malioboro. Dokumen ke-7, Malioboro, relokasi PKL Malioboro, Pemda DIY perlu siapkan program. Dokumen ke-8, Malioboro, Pemda DIY perlu siapkan program untuk relokasi PKL Malioboro. Dokumen ke-9, wayang golek, gebyar tahun baru Malioboro siap hendak wisatawan. Dokumen ke-10, Malioboro, pedestrian Malioboro, steril dari PKL mulai hari ini. Selanjutnya, dilakukan perhitungan dari ke-10 dokumen di atas. Di sini dipilih token yang unik, TF token dokumen 1, di token wayang ada 18, dokumen 2 ada 14, dokumen 3 13, dokumen 4 12, dokumen 5 0, dokumen 6 0, dokumen 7 0, dokumen 8 0, dokumen 9 1, dokumen 10 1. Itu seterusnya sampai tokennya habis. Setelah menghitung TF-nya, menghitung TFBT. TFBT ini rumusnya 1 ditambah log 10 dari TF token tersebut. Di sini misal wayang, 1 ditambah log 10, wayang tadi 18, hasilnya 2,255. Itu seterusnya sampai dokumen ke-10, dan semua tokennya habis. Di sini saya ada 575 token. Selanjutnya perhitungan DF. Perhitungan DF ini jika ada di dokumen tersebut, misal di dokumen 1 ada token wayang, maka diisi angka 1. Jika tidak ada, diisi angka 0. Untuk token wayang di dokumen 1 ada diisi 1, dokumen 2 ada diisi 1, dokumen 3, 4, 9, dan 10 ada. Untuk total DF ini jumlah DF yang muncul ada berapa di ke-10 dokumen tadi. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini ada 6. Lalu untuk IDF, rumusnya adalah log 10, lalu dikalikan 10, mulai dari jumlah dokumennya, dibagi total DF tadi. Di sini, sama dengan log 10, 10 dibagi 6, sama dengan 0,221. Itu seterusnya sampai tokennya habis.
Selanjutnya perhitungan TF-IDF. Untuk rumusnya adalah TF-BT yang tadi di atas dikalikan dengan IDF. Di sini token dokumen 1 untuk token wayang. Di dokumen 1 hasilnya 0,498, dokumen 2 0,253, dokumen 3 0,467, dokumen 4 0,459, dokumen 5 0, dokumen 6 0, dokumen 7 0, dokumen 8 0, dokumen 9 0,221, dan dokumen 10 0,221. Begitu seterusnya sampai token ke 575. Untuk selanjutnya TF-IDF yang di atas tadi di copy, lalu ini menentukan centroid atau clusternya. Di sini saya memilih dokumen 3 dan dokumen 3 sebagai centroid 1 dan dokumen 6 sebagai centroid 2. Lalu jumlahkan. Di dokumen 1 ada 100,641, lalu di akar hasilnya 10,032. Ini dilakukan ke seluruh dokumen, ada 10 dokumen, jadi dilakukan ke semuanya. Lalu di sini ada centroid 1. Untuk centroid 1 ini cara menghitungnya TF-IDF token 1. Untuk TF-IDF token dokumen 1 dikurangi TF-IDF dan centroid. Di sini centroid 1 kan di dokumen 3. Jadi TF-IDF token dokumen 1 dikurangi TF-IDF token dokumen 3, lalu dikuadratkan. Dilakukan hal yang sama untuk ke semua dokumen. Lalu di total atau di jumlah, lalu di akar. Hasilnya selanjutnya centroid 2. Untuk centroid 2 ini rumusnya TF-IDF dokumen ke 1, misal token dokumen 1 ini ya. TF-IDF dokumen 1 dikurangi TF-IDF token dokumen 6. Karena sebagai centroid 2-nya dokumen 6. Lalu dikuadratkan, hasilnya seperti ini. Lakukan ke semua dokumen. Lalu sama di total atau di jumlah dan di akar. Ini hasilnya. Kemudian hasil ini tadi yang di atas dimasukkan ke dalam tabel ini. Lalu dibandingkan dari centroid 1 dan centroid 2 mana yang terdekat. Di contoh di dokumen 1, centroid C1 13,4135, centroid kedua 11,8032. Yang terdekat adalah yang paling kecil, jadi yang 100,803. Jadi klaster yang diikuti adalah C2. Sini dokumen yang mengikuti klaster C2 ada dokumen 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang mengikuti klaster C1 adalah dokumen 3. Di sini dilakukan centroid klaster 1. Dari hasil yang di atas, lalu ini dijumlahkan, karena ini ada 1, maka ini dijumlahkan. Lalu rata-rata jumlah ini dibagikan dengan 1, karena anggotanya cuma 1, hasilnya 0,468. Seterusnya sampai dokumennya habis, lalu di jumlah dan di akar kembali.
Untuk yang Centroid Cluster 2 ini kan ada 9 anggotanya. Caranya hampir sama seperti yang di atas. Ini dijumlahkan ke 9 dokumen ini lalu dirata-rata. Rata-rata hasilnya ini lalu dijumlahkan. Lalu dijumlahkan. Jumlahkan terus diakar. Selanjutnya data sementara fungsi objektif. Ini adalah hasil dari centroid di atas. Masukkan ke tabel ini. Semuanya semua token dan semua dokumen. Lalu ditotal, kemudian diakar. Lalu fungsi objektif dokumen ke 1, klaster 1 dan klaster 2. Ini ada hasilnya. Lalu dijumlahkan. Terus 1000 dikurangi hasil tadi. Hasilnya adalah 777,37. Dikarenakan hasil tidak sama dengan 0, maka dilanjutkan ke iterasi kedua. Selanjutnya, PDF dikopi kembali. Untuk melanjutkan iterasi kedua. Sama di total lalu diakar. Caranya sama seperti tadi, centroid 1 dulu. Centroid 1, TF-IDF dokumen 1, dikurangi TF-IDF dokumen cluster dokumen centroid 1. Dokumen centroid 1 adalah dokumen 3, lalu dikuadratkan. Itu ke semua dokumen dan semua token. Lalu ditotal atau dijumlahkan, lalu diakar. Hasilnya, untuk centroid 2, dokumen 6, caranya sama, TF-IDF token dokumen 1 dikurangi TF-IDF token dokumen 6, lalu dikuadratkan. Sama ke 10 dokumen dan semua token, ditotal lalu ditotal atau dijumlahkan lalu dikuadratkan. Hasilnya, ini hasilnya dimasukkan ke tabel ini. Dari C1 dan C2 tadi, pilih yang terdekat. Untuk C2 yang mengikuti adalah dokumen 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk C1 atau klaster 1, dokumen 3. Nah, ini centroid cluster 1. Di centroid cluster 1 ada satu dokumen, yaitu dokumen 3. Ini dijumlahkan lalu dirata-rata. Lanjut ke, oh ya, di total juga lalu diakar. Ini kemudian centroid cluster 2. Di sini ada dokumen 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Caranya sama, lalu dijumlahkan dan dirata-rata. Dan ditotal dan diakar. Selanjutnya dimasukkan ke dalam tabel data sementara fungsi objektif. Ini selanjutnya fungsi objektif.
Dokumen ke-1, klaster 1, 0, klaster 2, 23,613. Seterusnya hasilnya dari yang di atas ini, masukkan ke sini. Jumlahnya 222,633. 222,633 dikurangi 222,633 hasilnya adalah 0. Dikarenakan hasil sama dengan 0, maka proses iterasi dihentikan. Lalu, data yang ikut di klaster 1 adalah dokumen 3, data yang ikut di klaster 2, dokumen 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fitur X, 13, dokumen 1, 13,4134, fitur Y, 11,8031. Seterusnya sampai dokumen 10. Lalu, centroid 1, X sama dengan 9,206, Y sama dengan 9,206. Untuk centroid 2, X sama dengan 7,808, Y sama dengan 7,808. Kesimpulan, dari perhitungan klaster yang di atas tidak dapat semakin mudah dalam mengelompokkan data. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.